bagi kita anak muda, sampah adalah sisa barang yang tidak terpakai yang harus kita buang pada tempatnya. Tapi sadarkah kita setelah di sampah, di mana sampah yang kita buang itu berakhir dan dampak apa aja yang terjadi ketika sampah tersebut tidak dipilah dengan baik. Penting buat kita nih generasi milenial ya mengerti peran sampah dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita harus cerdas dan berempati nih kepada lingkungan dengan memberikan contoh kepada diri sendiri terlebih dahulu untuk memilah sampah plastik. Peduli pada sampah bukanlah menjadi tanggung jawab diri sendiri atau pemerintah saja ya, tetapi untuk sampah menjadi tanggung jawab bersama ya teman-teman. Ini ada Neng Nur Afia ya, selamat bergabung ya Neng Nur Afia, selamat bergabung di webinar kita malam hari ini ya. Nah, kali ini kita bakal seru banget nih karena kita bakal membahas langsung tentang generasi pilah sampah. Jadi jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan ya boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya teman-teman ya. Oke, silakan Neng Sri untuk memaparkan materinya. Iya Neng, siap Neng. Oke, baiklah teman-teman, untuk malam hari ini mungkin kita akan kembali berbagi untuk pengelolaan sampah atau menjadi generasi pilah sampah ya Neng ya. Dimana untuk kondisi saat ini, kalau memang untuk generasi sekarang tidak ada kepedulian terhadap pengelolaan sampah tersebut, otomatis kondisi yang terjadi saat ini adalah dalam kondisi darurat sampah, terutama di TPA Piungan untuk saat ini, karena yang kemarin-kemarin itu kurang kesadaran dalam hal pengelolaan sampah atau pemilahan, sehingga saat ini di TPA Piungan sudah penuh dan sudah tidak mungkin ditambah lagi ketinggian oleh sampah-sampah dari kabupaten kota yang ada di sekitarnya. Kemudian menyikapi dari kondisi darurat sampah atau TPA Piungan yang hari ini sudah mungkin menunjukkan, bukan gejala lagi ya, sudah menunjukkan bahwasannya memang saatnya untuk generasi-generasi muda, terutama anak-anak muda, harus mulai peduli terhadap lingkungan masing-masing, terutama dalam hal pengelolaan sampahnya. Di mana untuk saat ini dari Pemda DIY sudah menyatakan bahwasannya mungkin nanti sekitar bulan April di 2024 ini pengelolaan sampah akan dikembalikan ke wilayah masing-masing, alias dari Kota Jogja harus mengolah di Kota Jogja, dari Bantul mengolah di Bantul, dari Sleman juga begitu, nanti harus mengelola sendiri di wilayah masing-masing. Nah, untuk saat ini yang harus kita lakukan, di mana kalau ingin kita sampaikan bahwasannya untuk saat ini pengelolaan sampah atau sampah dari permukiman itu yang terlepas ke TPA Piungan 53,3% kurang lebihnya segitu adalah sampah organik. Kemudian sampah yang anorganik sekitar 46,7%, kurang lebihnya begitu Neng. Sehingga dengan melihat timbulan sampah dari permukiman atau rumah tangga yang sedemikian hampir 50-50 ya, itu ya harus kita istilahnya kita tindak lanjuti atau kita kurangi untuk pembuangan sampahnya ke sana, di mana nanti ketika bulan April nanti benar-benar TPA sudah ditutup, kita sudah tidak kebingungan lagi. Jadi sudah mulai harus dibiasakan untuk melakukan tanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkannya, di mana sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari dari manusia ataupun makhluk hidup ya, berupa
baik melalui proses alam ataupun tidak, itu yang harus bertanggung jawab adalah sumber penghasil sampah. Itu sudah ada undang-undangnya, yaitu nomor 18 tahun 2008, di mana setiap manusia yang masih hidup itu pasti sehari-harinya akan menghasilkan sampah, gitu Neng. Nah, untuk sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga tersebut, kalau sesuai dengan temanya tadi ya, generasi pilah sampah, otomatis kita harus mulai meninggalkan budaya lama kita, di mana budaya lama kita dulu adalah hanya bersifat mengumpulkan sampah yang ada di rumah kita, kemudian kita kemas, lalu kita taruh di depan pintu, nanti sudah ada tanpa pemilahan ya. Jadi cuman dibuang secara campur aja. Kemudian setelah itu diangkut oleh penggerobak, akan dibawa ke TPS, kemudian akhirnya akan sampai kepada di TPA Piungan sana atau dibuang ya. Artinya tidak dikelola, sehingga mempercepat penuhnya TPA Piungan untuk saat ini. Kemudian yang harus kita lakukan untuk kondisi saat ini ketika TPA Piungan ditutup, kita harus mulai melakukan pemilahan ya Neng. Jadi untuk slide-nya dibantu Neng. Kita pindah ke slide pemilahan ya Neng. Untuk selanjutnya. Oke. Jadi budaya yang lama harus kita tinggalkan, kumpul angkut buang tadi. Kita harus mulai berganti atau mulai peduli terhadap pengelolaan sampah tersebut dengan cara ke budaya yang baru ya Neng ya. Jadi kita ke budaya yang baru di slide berikutnya, yaitu ada pemilahan. Di mana pemilahan itu bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi pembuangan sampah yang ke TPA Piungan tadi. Oke. Ke slide berikutnya Neng. Oke, jadi pemilahan nanti kita ada pemilahan untuk sampah organik, kemudian sampah anorganik, kemudian ada sampah residu, kemudian sampah B3. Ya. Di mana untuk sampah organik bisa kita kelola di rumah dengan menggunakan metode-metode yang cocok untuk di rumah kita. Jadi kalau untuk saat ini arahannya adalah menggunakan biopori, di mana untuk biopori itu sampah organik. Kalau dulu biopori itu hanya dimanfaatkan sebagai pengelolaan alias resapan air hujan saja. Tapi untuk saat ini biopori bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik dari dapur atau sisa dari dapur, sisa aktivitas di dapur, baik sisa makanan matang, sisa makanan mentah, tinggal dimasukkan ke dalam lubang biopori tersebut. Bila tidak memungkinkan untuk dipasang biopori, kita bisa menggunakan metode-metode yang lain, misalnya dengan losida, lodong sisa dapur, ataupun dengan menggunakan komposter ataupun ember tumpuk dan lain sebagainya. Untuk pemilahan organik berarti sudah selesai di rumah tangga. Kemudian untuk sampah anorganik harus kita pilah berdasarkan jenisnya. Kertas, plastik, kaca, logam, yang dimana untuk saat ini kemarin di awal 2023 itu ada gerakan zero sampah anorganik, di mana untuk mengatasi timbulan sampah anorganik yang harus diselesaikan di wilayah alias diselesaikan di bank sampah. Jadi di rata-rata di Kota Jogja itu sudah ada bank sampah di tingkat RW, di mana di bank sampah tersebut kita bisa mengelola sampah anorganik yang sudah kita pilah sesuai jenisnya, plastik, kertas, kaca, logam. Di situ nanti akan ditabung, kemudian akan menjadi simpanan atau tabungan buat kita. Kemudian pemilahan selanjutnya yaitu sampah residu kotor. Otomatis residu kotor itu adalah sampah residu yang benar-benar sudah tidak bisa kita kelola kembali
atau tidak bisa kita manfaatkan kembali, istilahnya setelah kita daur ulang atau apapun tidak bisa kita manfaatkan kembali karena sudah residu kotor. Contohnya seperti masker sekali pakai, kemudian kapas, kemudian ada lagi tisu, kemudian mungkin kemasan-kemasan yang sudah kotor, atau mungkin misalnya kita beli sayur ya Neng ya, beli sayur di warung, kemudian otomatis plastiknya kotor ya Neng, kalau misalnya beli soto ataupun beli sayur apa aja lah, plastik kotor. Kalau kita mau nyuci itu lebih bagus karena nanti bisa kita tiriskan, kemudian kering dan bisa kita bawa ke bank sampah. Tapi beda lagi kalau kita tidak mau mencuci, jadi akan menjadi sampah residu kotor. Itu nanti yang boleh dibuang ke depo atau TPS. Kemudian ada lagi pemilahan jenis sampah B3 Neng. B3 itu adalah sampah berbahan berbahaya beracun, di mana sampah B3 itu tidak bisa dikelola oleh sembarang orang, tapi harus dikelola oleh pihak yang mempunyai sertifikat untuk pengelolaannya. Sehingga di sampah B3 ini tidak bisa digabungkan pengelolaannya di bank sampah, tapi harus dikelola tersendiri. Nah, di mana mungkin untuk contohnya kalau di kota Jogja sekarang sudah dipersiapkan drop box untuk sarana pembuangan sampah B3. Seperti contohnya ada batu baterai, kemudian ada bolam, lampu TL, kemudian ada tinta katrit, dan mungkin ada kaleng-kaleng spray seperti spray pengharum ruangan, spray semprotan nyamuk, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori B3 yang harus dikelola, dibuang atau ditempatkan di drop box yang sudah disiapkan. Nah, nanti akan diambil pihak pengelolanya dan akan dikelola sesuai dengan aturan yang ada. Nah, dari pemilahan tersebut artinya kita sudah bisa mengurangi sampah. Setelah kita memilah, otomatis nanti akan disalurkan sesuai jenisnya tadi, yang anorganik ke bank sampah, organik dikelola dengan metode yang ada di rumah tangga kita yang sesuai, kemudian B3 ke drop box. Kemudian kita juga tak lupa juga harus membudayakan untuk mengurangi timbulan sampah ya Neng. Mungkin sering kita kenal dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, di mana reduce adalah mengurangi. Bagaimana cara kita mengurangi timbulan sampah biar tidak terlepas, sehingga tidak terlalu banyak sampah yang akan terbuang. Dengan cara, contohnya misalnya kita belanja, misalnya mau belanja ke pasar harus membawa tas sendiri, kemudian misalnya mungkin kalau anak-anak sekolah ya, mungkin di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai diterapkan membawa bekal. Jadi membawa minum tidak memakai botol kemasan, tapi menggunakan tumbler. Kemudian membawa bekal makan dari rumah, sehingga di sana nanti tidak jajan, karena biasanya kalau jajan akan disertai dengan sampah residunya, tempat kemasan makannya. Nah, untuk saat ini di sekolah sudah diterapkan itu, bahkan saya lihat di TK pun sudah diterapkan seperti itu, membawa bekal sendiri, tempat minum menggunakan tumbler, kemudian jadi tidak ada sampah yang akan dibuang di sekolah. Di sekolah SD juga begitu, SMP, SMA, saya kira sudah melakukan penerapan tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan R yang kedua, reuse ya Neng. Reuse artinya menggunakan kembali. Nah, dengan cara menggunakan kembali tersebut, kita juga akan mengurangi pembuangan sampah. Contohnya misalnya sekarang banyak muncul galon-galon sekali pakai
itu bisa kita manfaatkan untuk membuat pot tanaman, untuk membuat aksesoris, misalnya nanti dibikin sesuatu ya Neng. Jadi kita bisa memanfaatkan kembali atau bisa mendaur ulang Neng. Jadi nanti botol-botol minuman mineral itu juga bisa didaur ulang. Cuman untuk didaur ulang ini sifatnya juga hanya sementara. Karena nanti produk-produk tersebut juga akhirnya suatu saat akan rusak juga. Begitu ya Neng ya. Kita akan lanjutkan. Jadi nanti dalam pemilahan ini kita harus sejak dini memilah sampah tersebut sebelum sampah itu muncul atau sebelum sampah itu menjadi masalah. Contoh kecilnya misalnya kita membuat mie instan ya Neng ya. Jadi membuat mie instan itu ada bungkus luarnya. Bungkus luarnya itu setelah kita buka mie-nya, kemudian mie masuk ke dalam panci, bungkus luar itu segera kita pilah atau kita pisahkan agar tidak kotor oleh bungkus bumbu yang basah. Jadi di dalamnya ada bumbu kering, kalau bumbu keringnya sudah dikeluarkan, langsung segera kita pilah ke dalam kantong-kantong pemilahan kita. Sehingga tidak akan terkotori oleh organik yang lain, karena organik akan menimbulkan bau. Begitu Neng. Jadi untuk pemilahan paling bagus dilakukan dari tingkat rumah tangga atau sumber penghasil sampahnya, gitu Neng. Kita lanjut Neng. Iya. Masih kita lanjut lagi. Nah, pengurangan sampah dari rumah tentu bisa kita lakukan dengan tadi ya, untuk pemilahan-pemilahan tadi, sampah organik, anorganik, dan sampah residu serta B3. Minimal di rumah tangga itu ada pemilahan minimal 3-4 jenis, itu yang benar-benar nanti kita akan tuntas. Sehingga nanti yang kita buang ke depo untuk saat ini hanya sampah residu kotor saja Neng. Jadi nanti untuk jenis kantong kresek, styrofoam, mika itu masih bisa dibawa ke bank sampah. Gitu Neng. Oke, untuk suaranya Neng belum diaktifin. Ya, jadi itu ada beberapa contoh-contoh tempat pemilahan ya. Jadi contoh tempat pemilahan itu tidak harus kita pakai ember ya Neng ya. Jadi misalnya pemilahan yang akan dibawa ke bank sampah itu nggak selalu harus pakai ember-ember seperti ini, tapi kita bisa menggunakan kantong-kantong yang ada di rumah. Misalnya kantong kresek itu juga boleh, atau misalnya pakai bagor atau pakai kantong-kantong yang lain ya Neng ya. Itu bisa kita lakukan. Kita ganti slide lagi Neng. Oke. Lalu pengelolaan sampah organik seperti tadi ya sudah saya sampaikan bahwasannya untuk organik itu bisa kita kelola di rumah tangga. Selain dengan losida, ember tumpuk, kita juga bisa melakukan pengelolaan sampah menggunakan jasa makhluk hidup juga Neng. Dengan maggot. Dengan maggot itu sebenarnya paling praktis ya Neng ya. Jadi sampah itu dalam 24 jam sudah bisa selesai pengelolaan dengan sistem maggot. Cuman kadang-kadang ibu-ibu di rumah tangga dengan maggot itu mungkin agak geli dengan kayak set gitu ya. Jadi memang ini belum banyak dilakukan di rumah tangga, cuman di tempat-tempat tertentu saja. Nah, untuk sampah residu saya kira sudah jelas. Kemudian agar kita tidak banyak membuang sampah, terutama sampah organik ya. Jadi selain pemilahan tadi, kita juga harus istilahnya mulai pilih-pilih lah. Jadi nanti misalnya sampah organik itu yang dari dapur biar tidak terlalu banyak muncul, itu bisa kita
misalnya memasak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebihan, sehingga nanti ketika kita sudah masak tidak akan membuang sisa-sisa dari masakan kita. Terutama nanti setelah memasak selesai, segera untuk sampah organiknya tadi jangan sampai tercampur dengan sampah anorganik yang lain, sehingga tidak mengotori sampah anorganik yang akan kita bawa ke bank sampah. Karena bila mana nanti anorganik itu tercampur dengan organik, otomatis nanti akan kotor dan berbau, sehingga nanti akan menurunkan nilai jualnya. Alias nanti kalau kotor memang benar-benar kotor, tidak bisa dibawa ke bank sampah, karena syarat sampah yang dibawa ke bank sampah adalah bersih dan kering, tidak tercampur dengan kotoran dari sisa organik. Mungkin itu dulu, Neng, untuk pengelola pemilahan anorganiknya bisa kita pisah antara plastik ya. Plastik ada kemasan minuman mineral, ada plastik bungkus-bungkus kemasan yang ada atau kita sering sebut dengan multi layer, itu rata-rata juga banyak pengepul yang tidak menerima. Tapi di Kota Jogja ini kita ada bank sampah induk sekarang, Neng, yang lahir kemarin 10 Oktober itu bisa menerima untuk sampah-sampah jenis plastik-plastik multi layer tersebut, Neng. Kemudian untuk jenis kertas kita bisa memilahnya sesuai jenis lagi secara detail, yaitu nanti ada kardus sering kita sebut kadang kardus A atau kardus karton seperti dus, contohnya seperti dus minuman mineral, dus mie instan gitu, Neng, yang warnanya coklat itu nanti dipilah sendiri. Kemudian ada kertas arsip namanya yang berbahan dasar putih, atau mungkin dari kertas HVS itu nanti termasuk jenis arsip. Kemudian ada kertas arsip buku, ada kertas duplek. Duplek itu biasanya dipakai untuk dus snack ya, Neng ya. Kemudian ada kertas koran dan majalah dan lain sebagainya. Itu bisa terpilah sesuai jenisnya. Kemudian untuk logam itu jenisnya macam-macam, nanti ada besi A, besi B, kemudian ada kaleng, ada seng, ada aluminium gitu. Jadi nanti dipilah sesuai jenis dan nanti akan dibawa ke bank sampah. Demikian juga dengan kaca, Neng. Kaca itu bisa botol sirup, botol minuman-minuman yang lain yang berbahan dasar kaca. Itu semua bisa kita bawa ke bank sampah, Neng, dan nanti akan menjadi sebuah tabungan. Dan otomatis kalau sampah anorganik tersebut bisa dikelola di bank sampah dan tidak terbuang ke TPA Piungan, dipastikan nanti TPA Piungan sebenarnya tidak tepat penuh. Tapi karena untuk saat ini memang kondisinya sudah begitu ya, Neng ya, sehingga kita tetap bisa melakukan pencegahan yang lain. Itu, Neng. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Neng? Oke. Oke, untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget langsung di room chatnya teman-teman, atau mau langsung ditanyakan ke Neng Sri-nya juga boleh banget ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditanyakan ke Neng Sri Martini. Mungkin aku dulu nih yang mau mulai pertanyaannya ya, Neng ya. Itu kan pas pertama itu kan Neng Sri ya, untuk sampah yang sudah didaur ulang itu kan pasti bakalan rusak ya, Neng ya. Ya, kemudian untuk karya sampah yang sudah rusak itu kemudian diapakan itu, Neng? Kemudian gimanain gitu? Ya, Neng. Oke, jadi untuk produk daur ulang itu kan sifatnya hanya menunda pembuangan sampah aja ya, Neng ya. Jadi didaur ulang, kemudian bisa kita gunakan, dan nanti mungkin ada masanya, suatu saat juga dia akan rusak. Nah, ketika rusak,
kalau misalnya masih jelas untuk jenis barangnya. Jadi misalnya, oh ini jenisnya dari plastik. Jadi itu nanti bila rusak juga masih bisa kita bawa ke bank sampah, Neng. Jadi disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya kemarin dibikin bunga, misalnya botol minuman mineral dibikin bunga. Kemudian suatu saat rusak ya, Neng ya. Kan masih nampak itu jenisnya dari botol minuman mineral. Jadi besok kalau misalnya sudah rusak, jangan dibuang. Nanti masih bisa masuk ke bank sampah, Neng. Dimasukkan sesuai jenis asalnya tadi. Gitu, Neng. Misalnya produk dari kertas ya nanti dimasukkan ke dalam jenis kertas. Gitu, Neng. Oke, Neng. Berarti untuk karya sampah itu cuma memperlambat itu ya, Neng? Pembuangan. Iya, pembuangan gitu ya. Menunda lah ya, menunda gitu ya, Neng ya. Betul. Oke. Kemudian untuk ini ya, Neng ya. Bagaimana sih jika sampah itu terus menumpuk? Menumpuk di mana? Itu kan biasanya ada yang itu ya buang-buang sampah sembarangan itu kan menumpuk itu gimana, Neng? Ya, sebenarnya kita untuk saat ini memang yang kita perlukan adalah membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan benar ya, Neng ya. Dan di dalam kondisi masa darurat sampah saat ini memang kita sangat perlu menumbuhkan kepedulian dari masyarakat tersebut untuk tidak membuang sampah sembarangan. Memang masih banyak sih beberapa ya mungkin di setiap wilayah mungkin ada 1-2 orang yang masih melakukan pembuangan sampah liar ketika di TPA dan di TPS depo itu ditutup. Mereka masih istilahnya tega membuang sampah yang dibawanya itu di pinggir-pinggir jalan. Nah, untuk saat ini pengelolaan sampah itu tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja ya, Neng ya. Jadi tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa masyarakat saja, tapi harus perlu kerjasama. Dan untuk saat ini pengelolaan sampah itu harapannya dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Di mana untuk masyarakat saat ini mulai tahun 2023 kemarin kita sudah berbagi peran di mana di masyarakat umum itu sudah melakukan pengurangan pembuangan sampah, Neng. Untuk sampah anorganik dilakukan dengan gerakan zero sampah anorganik yang dimulai per 1 Januari 2023. Gerakan tersebut mampu menekan pembuangan sampah anorganik tersebut sebanyak 100 ton per hari, Neng. Kemudian ada gerakan lanjutan atau gerakan kelengkapan dari gerakan zero sampah anorganik tadi, yaitu gerakan Mbah Dirjo mengolah limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja, di mana sampah organik harus dikelola di tingkat rumah tangga, dan dengan gerakan Mbah Dirjo tersebut kita mampu menekan pembuangan sampah ke TPA itu sebanyak 50 ton per hari. Sehingga peran masyarakat di sini dengan menggunakan 2 gerakan tadi, gerakan pilah sampah yang dilakukan anorganik dan organik tadi dan diselesaikan di wilayah, itu mampu mengurangi pembuangan sampah sebanyak 150 ton per hari, Neng. Sedangkan sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat di Jogja ini kurang lebih sebanyak 300 ton per hari. Sehingga dengan gerakan masyarakat yang tadi dilakukan mampu menekan pembuangan sampah 150 ton per hari, sehingga masih punya timbulan sampah di luar itu sebanyak 150 ton sehari. Nah, itu dilakukan oleh hulu dan hilir. Yang hulu adalah masyarakat, hilirnya nanti diselesaikan oleh pemerintah sebanyak 50 ton per hari. Dengan menanti berbagai macam metode dan dilakukan oleh pemerintah itu di beberapa titik, Neng. Jadi menyelesaikan 150 ton per hari. Masyarakat 150, pemerintah 150. Nah,
Untuk timbulan sampah yang ada di jalan-jalan itu, untuk saat ini memang masih dikelola oleh terutama Dinas Lingkungan Hidup ya, Neng. Jadi kadang ada cuman dengan adanya peran dari kita tersebut, kami dari relawan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembuangan sampah liar lagi, Neng. Sehingga kalau selama kita masih bisa mengelolanya di wilayah sendiri, mari dikelola di wilayah sendiri dengan tadi untuk arahan yang anorganik di bank sampah, yang organik dikelola di rumah masing-masing. Gitu, Neng. Baik, Neng. Oke, terima kasih, Neng, untuk jawabannya. Oke, untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget ya, Neng. Ini ada Neng Dini ya, untuk Neng Dini. Saya bacakan ya, Neng Sri. Assalamualaikum, Neng Sri. Izin bertanya lewat chat nggih, Neng. Soalnya di sini sedang hujan. Menarik sekali untuk materinya, Neng Sri. Yang mau saya tanyakan untuk pengolahan sampah kain bagaimana ya, Neng? Seperti handuk yang sudah tidak terpakai, kemudian kita pakai sebagai keset. Ketika sudah sobek-sobek dan sudah tidak layak pakai lagi, sebaiknya diapakan ya, Neng? Ini pertanyaan dari Neng Dini Atikawati. Oke, makasih Neng Dini Atikawati. Untuk sampah kain, kita harus apakan ya ketika sudah kita gunakan untuk keset, kemudian sudah sobek-sobek, itu masih bisa kita manfaatkan ketika nanti kain-kain tersebut, bahkan bukan hanya kain handuk yang sudah sobek-sobek ya, nanti semua pakaian bekas bisa kita manfaatkan, bisa kita buat menjadi pot, Neng. Pot tentunya ada bahan tambahannya menggunakan semen, kemudian nanti semennya itu nanti dicairkan dengan perbandingan 1:2 ya, Neng ya. Kemudian nanti agak cair itu kain nanti dibasahi sebentar, kemudian dicelup di semen tadi, kemudian akan kita bentuk menjadi pot. Tapi kita harus ada istilahnya landasannya atau cetakannya. Jadi kita bisa menggunakan cetakan pot atau mau bentuknya kita mau apa. Jadi itu nanti akan menjadi cetakan, ditengkurapkan gitu, Neng. Kemudian nanti kainnya yang sudah dibasahi dicelupkan ke dalam adonan semen tadi, Neng. Langsung nanti misalnya kita menggunakan pot ya cetakannya. Cetakan pot nanti tetap kita alasi dengan plastik. Sehingga nanti ketika kita membuat cetakan yang kain udah dicelup di semen tadi, kemudian ditutupkan di potnya tadi, nanti ketika sudah kering kita bisa membukanya dengan mudah. Kalau tanpa plastik nanti akan nempel di potnya, Neng. Ya, ketika kita mau melepas susah. Nah, itulah nanti caranya. Kemudian kalau sudah kering dan bisa kita bentuk kain apa saja selain anduk. Bahkan pakaian dalam nanti bisa digunakan, Neng, untuk membuat pot tadi. Justru misalnya, ya maaf ya, misalnya bra, ini ada bra. Boleh kita potong, tetap itu nanti bentuknya seperti itu, kita gunakan untuk menjadi aksesoris di pot tersebut, Neng. Kemudian talinya bisa, yang penting udah kita masukkan ke dalam adonan, tali bisa kita gunakan menjadi sebuah ukiran di potnya tadi, Neng. Gitu, Neng. Ya, gitu, Neng Dini. Selain untuk misalnya bukan handuk sobek-sobek ya, misalnya bekas daster, itu juga bisa kita manfaatkan untuk dibuat menjadi sebuah kerajinan yang lain, misalnya tas. Itu bisa kita rajut, Neng. Jadi nanti dasternya itu akan kita potong memanjang terus, misalnya ukuran 1 cm gitu ya, Neng. Dipotong memanjang terus gitu. Nanti akan menjadi bahan rajutan. Jadi itu dimanfaatkan sebagai benangnya. Dan nanti kita rajut menjadi sebuah tas atau produk-produk yang lain. Begitu, Neng Diri, untuk kain. Oke, ini ya, dari Dini ya.
Ini Neng Sri luar biasa banget. Terima kasih penjelasannya Neng Sri itu dari Neng Dini ya. Mungkin di daerah Neng Dini lagi hujan ya Neng ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau mau bertanyakan langsung itu mungkin takutnya nggak jelas ya kalau lagi hujan. Ih di Malang Neng. Ya Oh, oke terima kasih ya. Neng Dini. Iya. Iya. Dulu saya juga sampai ke Malang loh Neng Dini, berkunjung ke Malang ke bank sampah induknya, sama ke TPA-nya di Malang. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke untuk teman-teman apakah masih ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Neng Sri. Mbak Zena. Ya, perkenalkan nama saya Zaina. Saya mau tanya Neng, kan nggak semua di daerah itu ada bank sampah ya? Itu kalau nggak ada bank sampah itu gimana ya Neng? Neng Zena di daerah mana untuk saat ini? Di daerah Purbalingga. Purbalingga ya, sebenarnya hampir di daerah di Indonesia itu sebenarnya ada bank sampah. Cuman memang pergerakan bank sampah itu di masing-masing wilayah kan berbeda-beda ya Neng ya. Mungkin kebetulan di wilayah Neng itu nggak ada. Neng nanti bisa malah justru menjadi apa ya, memprovokasi di wilayahnya Neng aja, nanti bisa mendirikan bank sampah di mana nanti bisa jadi pilot di wilayah Neng di Purbalingga untuk mendirikan bank sampah. Tapi misalnya untuk saat ini belum ada, kemudian Neng pengen melakukan pemilahan dan nanti untuk alurnya kemana nih kalau belum ada bank sampah? Mungkin untuk saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi penjemput sampah ya Neng ya. Mungkin nanti bisa mengunduh kalau di kota Jogja sih ada jemput sampah, ada rapel dan lain sebagainya. Mungkin di Purbalingga kira-kira ada itu enggak ya? Duitin itu juga kayaknya juga jemput sampah. Ya, gitu Neng. Mungkin bisa untuk Neng Zena sebagai pelopor untuk mendirikan bank sampah itu malah bagus Neng di Purbalingga. Nanti akan saya carikan info bank sampah di Purbalingga, kira-kira mau nggak Neng? Oh baik, terima kasih mencari infonya nanti ya Neng. Mungkin Neng Zena untuk gambaran bank sampah apakah sudah membayangkan bank sampah pasti ribet gitu Neng? Iya, ada pemikiran seperti itu. Nah, Neng Zena udah keluarga atau belum? Belum. Oh belum. Ya. Misalnya udah keluarga sih, sebenarnya kegiatan bank sampah itu prinsipnya sama dengan posyandu Neng. Cuman yang beda adalah objek yang kita kerjakan Neng. Jadi kalau di posyandu itu yang kita kerjakan adalah balita ya Neng ya. Nah, kalau di bank sampah itu yang kita kerjakan adalah sampah anorganik yang terpilah. Sama, untuk kegiatannya misalnya balita itu mau dibawa ke posyandu, itu kan pasti mandi dulu. Biasanya ibu-ibunya memandikan anaknya dulu biar wangi. Nanti dibawa ke posyandu kan untuk ditimbang ya Neng ya. Sama untuk sampah itu nanti juga dari rumah sudah kita pilah dulu Neng, biar tidak tercampur dengan barang lain. Kemudian nanti di bank sampah itu nanti sampahnya akan ditimbang sesuai jenisnya. Sama seperti balita akan ditimbang sesuai dengan namanya nanti pencatatannya. Itu ya Neng Subi udah keluarga belum Neng Subi? Sudah Neng. Saya juga satu kota ini sama Neng Zena. Oh ya. Nah, otomatis prinsipnya itu sama untuk posyandu dengan bank sampah. Jadi yang ditimbang kalau posyandu balita, kalau di bank sampah itu sampah anorganik. Dan setelah dilakukan penimbangan itu pasti akan dicatat. Sama di posyandu itu juga setelah ditimbang pasti tercatat di buku KMS ya Neng ya.
Nah, kalau di bank sampah itu nanti tercatatnya di buku tabungan sampah. Gitu, Neng. Oh, berarti kalau satu kota nanti Neng Subi bisa berkolaborasi dengan Neng Zena untuk mendirikan bank sampah di Purbalingga, Neng. Itu ribet nggak sih Neng bikin bank sampah? Enggak, itu malah asik loh, Neng. Nanti kalau sudah berkegiatan di bank sampah itu, buktinya saya sejak 2010 kita berkegiatan di bank sampah sampai saat ini sudah berapa tahun, Neng? Itu nggak bosen, Neng. Justru malah kita 14 tahun ya. tambah semangat melakukan pengembangan, dan nanti Neng Subi sama Neng Zena bisa melakukan pendampingan ke masyarakat itu lebih asik lagi, Neng. Nanti kapan-kapan kita bantu, Neng. Kita bisa silaturahmi ke Purbalingga untuk mendirikan. boleh. Nah, ya. Harusnya ada. Purbalingga itu kan berarti daerah Cilacap kah, Neng? Deket-deket sana ya, Neng? Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah, Neng. Jawa Tengah. Iya. Kabupaten Purbalingga, iya. Deket-deket Cilacap ya, Neng? Iya, dekat-dekat. Saya kayaknya juga pernah deh ke sana. Ya, ada yang tanya lagi ya kayaknya tadi. Ya, ini ada Neng Nuraifa Muhammad ya. Ya. AA ya. Ini AA tuh Neng ya. Izin bertanya Bu, kalau limbah seperti alat-alat elektronik yang sudah rusak dan sudah lama di rumah, kira-kira nantinya harus dibawa kemana? Apakah ke bank sampah? Ini dari AA Nurafia Muhammad. Iya. Oke. AA apa Neng nih? Kok Via? Nurafia ya? Iya. Oke. Ya. Untuk elektronik itu sebenarnya masuk ke dalam jenis sampah B3. Oh, Neng ya. Oke, Neng. Oke, Neng. Untuk sampah elektronik itu sebenarnya masuk ke jenis sampah B3, Neng, yang harusnya ditempatkan di drop box yang ada disediakan itu. Cuman untuk saat ini masyarakat itu masih istilahnya pemahamannya bahwasannya ini sampah elektronik itu masih laku di bank sampah, Neng. Jadi masih banyak untuk sampah elektronik itu masih banyak dijual di bank sampah, Neng. Ya, walaupun sebenarnya itu memang jenisnya sampah B3, masuk ke B3. Gitu, Neng. Apakah di tempatnya Neng Nur Rafia sudah ada bank sampah, Neng? Belum Bu itu Bu. Belum katanya. Ya. Nah itu, Neng. Untuk Neng Nurafia daerah dari Tidore. Tidore itu berarti Maluku. Iya Neng, betul. Oh ya, ya. Nanti tak carikan info untuk daerah sana. Iya, ya. Sebenarnya sudah banyak loh di daerah sana orang saya itu sebenarnya kapan itu mau diajak ke Maluku juga pendampingan bank sampah gitu. Cuman kemarin ada kendala tertentu di sini kegiatannya banyak sekali, jadi belum jadi ke Maluku. Ya nanti. Sudah banyak, Neng, sebenarnya di Maluku juga banyak. Bahkan sampai Papua itu. Sekarang bank sampah itu juga banyak. Cuman mungkin tidak merata seperti di Kota Jogja. Di Kota Jogja itu bank sampah sudah ada 666 bank sampah. Hampir di semua RW itu sudah ada bank sampah, Neng. Jadi beda ya, Neng. Kalau di daerah yang lain, iya. Itu yang di Kota Jogja. Kalau di daerah yang lain memang pertumbuhan bank sampah itu biasanya ngeblok-ngeblok di tempat tertentu aja, Neng. Jadi mungkin di tempatnya Nurafia, tempatnya Neng Zena, Neng Supi itu belum terjamah oleh relawan bank sampah mungkin, Neng. Nanti bisa diawali oleh Neng ini. Nanti petunjuknya nanti bisa kita ajari, Neng. Itu kalau bikin bank sampah itu harus ada lahannya ya Neng ya? Nggak selalu, Neng. Jadi di Kota Jogja ini seperti kita lihat penduduknya sangat padat sekali. Kemudian
tidak seperti di wilayah kabupaten ya Neng. Kalau kota Jogja itu hampir semua jalan di gang itu hanya sempit Neng, cuman sebatas motor satu bisa lewat itu. Jadi dan tidak bisa dinaikin biasanya kalau di kota Jogja. Jadi tidak ada bank sampah di kota Jogja yang 600 tadi, 666 yang punya gudang tidak lebih dari 15 Neng. Jadi yang sekitar 640 itu tidak pakai gudang semua Neng. Jadi kegiatannya yang penting masyarakat sudah disosialisasi untuk pemilahan di rumah tangga, kemudian nanti ada grup disiarkan atau nanti setiap hari yang disepakati penimbangan tersebut bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa 1 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan di wilayah. Nanti ada penimbangan bank sampah jam 8 sampai jam 12 misalnya gitu. Nanti masyarakat akan setor sampah yang sudah terpilah tadi Neng di situ, dan pengurusnya nanti sudah membuat janji dengan pembeli sampahnya. Jadi pelapaknya atau pengepul sampahnya. Sehingga setelah selesai penimbangan, sampah itu langsung terjual Neng. Jadi tempatnya bersih lagi, nggak perlu gudang. Berarti sudah teratur ya Neng ya di Jogja sudah, itu ya. Ya. Makanya tuh 666 dan kita ada pendampingan ke bank sampah tersebut. Misalnya nanti ada yang kegiatannya kok mulai turun ya, nanti kita ada pendampingan, ada penyehatan bank sampah. Jadi dari 666 bank sampah di kota Jogja itu ada sekitar 182 yang kondisinya kurang standar ya Neng. Jadi kegiatannya nggak maksimal, itu nanti kita dampingi dari Forum Bank Sampah Kota Neng dengan unggulan programnya Klinik Bank Sampah. Jadi untuk menyehatkan bank sampah yang sakit-sakit tadi Neng. Iya. Kalau di sini masih banyak itu sampah yang berserakan gitu Neng, soalnya nggak ada bank sampah kayak gitu sih Neng. Oh, mungkin belum ada pendampingan dari DLH-nya mungkin. Kemudian kalau di kota Jogja kan kita banyak relawan pengelola sampah itu Neng. Jadi di tiap kelurahan kita punya 2 fasilitator untuk pendampingan bank sampah di wilayah tersebut. Kemudian di tiap kecamatannya ada 1 koordinator kemantren yang akan membantu fasilitator tadi dalam pendampingan pengelolaan sampah di wilayah. Gitu Neng. Mungkin di Purbalingga belum ada ya Neng ya? Iya belum ada. Di sini masih banyak itu sampah yang dibakar kemudian dibuang gitu Neng. Mungkin rata-rata masih punya kebun yang luas ya Neng ya. Memang rawan untuk pembakaran sampah kalau ada kebun gitu Neng. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Neng. Neng Lis. Baik sebentar. Kemudian bagaimana cara mengurangi produksi sampah sehari-hari Neng? Cara mengurangi timbulan sampah sehari-hari gitu ya Neng ya. Mungkin maksudnya. Ya, jadi kita harus mulai merubah budaya kita yang konsumtif itu Neng. Jadi tidak menggunakan produk-produk yang akan menimbulkan sampah. Jadi kita bisa mulai seperti tadi ya Neng ya. Biar sampah itu tidak timbul, kita harus mungkin kembali ke gaya hidup zaman nenek-nenek kita dulu Neng. Kalau belanja membawa tas keranjang dari rumah. Kemudian mungkin biar tidak muncul sampah pembalut. Kalau dulu nenek-nenek kita kan pakai kain ya Neng ya. Kalau dicuci kemudian dikeringkan besok dipakai lagi. Kemudian untuk bayi biar nggak muncul popok-popok bayi sekali pakai, itu kita bisa menggunakan kain. Dulu kan popok kain ya Neng ya, bisa dicuci kemudian digunakan lagi gitu Neng. Kemudian masker, kita jangan pakai masker sekali pakai, tapi menggunakan masker kain biar tidak muncul sampah masker. Gitu. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Gitu Neng. Tadi ada yang bertanya apa Neng? Ya ini untuk dari Neng Dini ya, untuk Neng Dini sebentar aku bacain. Izin bertanya lagi Neng Sri, bagaimana dengan limbah tusuk sate Neng? Suka bingung mau diapakan Neng?
dari Neng Iya, Dini. itu ya. Tusuk sate memang itu kan dari bambu ya Neng ya. Nah, mungkin kalau kita mau memanfaatkannya ya, tentunya bukan untuk dimanfaatkan untuk makanan kembali ya Neng ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk kerajinan boleh lah. Sebagai tangkai untuk membuat bunga. Sebenarnya banyak sih di YouTube gitu kita untuk daur ulang plastik biasanya rata-rata banyak dibikin bunga ya Neng ya. Bisa untuk apa itu namanya Neng? Kerajinan untuk tangkai bunga. Bisa juga digunakan untuk kerajinan yang lain Neng. Sebagai apa itu namanya? Kok keranjang sih? Bisa juga untuk keranjang. Jadi macam-macam nanti. Tapi kita butuh keahlian khusus Neng kalau untuk kerajinan ya Neng ya. Jadi Ya, betul. nanti kalau untuk bisa digunakan untuk kandang jangkrik, bisa digunakan untuk membuat kap lampu Neng. Jadi tusuk sate itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kap lampu. Nanti bisa lihat di YouTube Neng siapa tadi Neng Dini ya yang bertanya ya. Bisa digunakan membuat kap lampu. Jadi seperti keranjang gitu nanti, tapi bisa ada bahan tambahan menggunakan dus karton yang tebel itu. Nanti bisa dilihat Neng di YouTube mungkin banyak menggunakan tusuk sate itu Neng. Ya. Oke, terima kasih Neng Dini untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk Neng Sri atas jawabannya ya. Kemudian ini terakhir ya Neng, ini aku apa namanya buat anak-anak muda ya seperti aku nih. Bagaimana cara mengajak generasi muda untuk peduli sampah nih Neng? Ya. Oke. Sebenarnya untuk saat ini mungkin kita kalau untuk generasi muda kita berangkatnya mungkin dari sekolah ya Neng ya. Jadi untuk saat ini itu sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem sekolah peduli lingkungan ya Neng ya. Jadi di sekolah itu menerapkan banyak pengelolaan sampah. Artinya sudah mulai ditimbulkan kesadaran atau sikap peduli terhadap lingkungan terutama pengelolaan sampah dari sejak dini, dari TK dan SD, SMP, SMA. Itu kalau di Kota Jogja kita ada yang namanya Sekolah Adiwiyata. Jadi di sekolah itu menerapkan sistem pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan yang sangat tinggi sekali. Jadi untuk sampah itu sudah disediakan tempat untuk pemilahan. Kemudian di sekolah juga sudah ada bank sampah. Dari situ itu sudah terbentuk generasi muda untuk peduli kepada lingkungan. Selain itu di luar itu juga ada kegiatan atau komunitas kepemudaan yang berbasis peduli terhadap lingkungan Neng. Jadi di sini kebetulan dari Dikporanya Kota Jogja itu mempunyai komunitas pemuda yang peduli terhadap lingkungan. Kebetulan kita sering berkegiatan bersama juga Neng. Jadi kalau di Kota Jogja itu sebenarnya atau mungkin di kotanya Neng juga sudah ada belum ya kegiatan kepemudaan yang berbasis peduli lingkungan gitu Neng? Mungkin komunitas-komunitas gitu. Belum ada. Ya, kalau di Kota Jogja udah banyak sih, ada garuk sampah itu juga dari komunitas pemuda-pemuda. Kemudian ada di UGM itu juga ada kegiatan yang peduli lingkungan itu namanya komunitas Alsa UGM gitu ada. Kemudian untuk saat ini kebanyakan itu saya sering istilahnya diundang ke universitas itu juga sudah mulai menanamkan rasa kepedulian lingkungan terhadap sampah Neng. Alhamdulillah aja Neng. Jadi mereka juga melakukan kegiatan keropyok sampah atau memunguti sampah di jalan gitu Neng. Kemudian sudah dibudayakan juga membawa tumbler untuk tempat minumnya, tidak menggunakan botol minuman mineral gitu Neng. Jadi sebenarnya sudah banyak untuk kegiatan untuk merubah gaya hidup
dari pemuda-pemuda ini, Neng. Gitu, Neng. Iya betul. Terima kasih Neng Sri. Ya, astagfirullahaladzim. Mas Lana. Oke, untuk teman-teman apabila ada yang masih ditanyakan, boleh banget langsung ditanyakan sekarang juga ya. Untuk teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di sini ya, di room chatnya teman-teman, atau mau langsung ditanyakan ke Neng Sri ya. Kemudian kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, aku mau tutup ya untuk webinar malam hari ini ya teman-teman. Oke, luar biasa banget ya teman-teman, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungi Instagram si Martini 05, dan terima kasih banyak nih buat Neng Sri yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali ya untuk penjelasannya ya Neng ya. Terima kasih juga untuk partisipasinya teman-teman ya. Ini ada Neng Zena, dan Neng Nur Afia, dan Neng Dini ya. Kemudian untuk teman-teman ya, berhubung besok hari libur, jadi besok tidak ada sesi telebinar ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Neng Sri ya. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk pecah belah yang aman, terpercaya, dan berkualitas, ayo selalu kunjungi dan ikutin ya marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh ya teman-teman. Silakan kunjungi di www.kubiantik.shop. Dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan yang ada di TikTok. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat dan cantik bersama Subiantik. Terima kasih Neng Sri. Sama-sama Neng Subi. Terima kasih.